Kan kepada tim penasihat hukum atau terdakwa, siapa yang mau memulai duluan? Terima kasih yang mulia. Kami mulai. Oh ya. Silakan Mas. Terima kasih yang mulia. Silakan. Saudara ahli, tadi saudara ahli menyampaikan Terus saya lihat jam saja. Karena jam 7.50 saya harus ke Bandung saja. Ya. saya pikir lihat pesan SMS. Baik. Saudara ahli tadi menyampaikan bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang itu harus ada tindak pidana asal, betul ya? Betul. Harus ada predikat crime, betul ya? Kalau tidak ada predikat crime-nya bagaimana? Ya tidak ada cuci uang. Tidak ada cuci uang Ya. ya? Kalau tidak bisa dibuktikan predikat crime-nya bagaimana? Ya kalau itu didakwakan tidak terbukti ya dua-dua yang terbukti ya bebas. Kalau tidak didakwakan, hanya diuraikan. Ya. Nah, ini saya mengikuti konstruksi berpikir ahli ini, Ya. ya kan? Tidak eksplisit didakwakan, Ya. hanya diuraikan. Ya. Tetapi uraian itu juga tidak terbukti, bagaimana? Uraian itu tidak benar. Ya, uraian itu tidak benar, tidak faktual, Ya. tidak berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta persidangan yang benar. Ya. Jadi yang paling penting dalam kasus ini adalah si TPP-nya sendiri ya. Dan kalau memang ini terbantahkan semuanya, uraian, bukti permulaannya, aliran uangnya, kausalitasnya tidak kelihatan. Ya, tidak ada link kemari sebenarnya. Baik, berarti kalau tidak ada kausalitasnya, Ya. itu tidak ada TPPU ya. Salah satu kausalitas, bukti permulaan, aliran dana. Jadi ada beberapa yang bisa mengaitkan antara predikat dengan tidak pidana tujuan. Kan ada predikat crime, ada pidana asal, ada pidana ikutan. Ya, dia sebenarnya independen sebenarnya, tapi boleh disebut lanjutan lah kalau mau disebut untuk menyederhanakan boleh. Ya. Maksudnya, kan prinsipnya begitu. Kalau tidak ada predikat crime berarti tidak ada pencucian uang kan? Kalau Berarti tidak ada ya tidak akan ada. Ya. baik, terima kasih. Yang kedua, saudara ahli, kalau ada aset atau harta kekayaan yang sesungguhnya punya seseorang, Orang lain ya. orang lain, diurus oleh seseorang itu, orang lain, ketika dibeli atas perintah seseorang itu, artinya orang lain, Orang lain itu juga ya. yang melaksanakan pembelian itu notaris atas perintah seseorang itu juga orang lain juga, ya kan? Kemudian yang menjadi pengurusnya adalah staf orang itu, berarti orang lain juga, ya kan? Kemudian dibiayai atas biaya yang dikeluarkan atas perintah seseorang itu orang lain juga, ya kan? Bisa tidak itu didakwakan sebagai pencucian uang atas orang yang lain, bukan seseorang itu? Ya harus ada link antara si orang ini dengan orang yang menerima manfaat ya. Jadi dikenal konsep yang namanya beneficial owner sama legal owner. Orang tadi yang bertransaksi atas nama dia yang perintah dia lakukan, dia bisa legal owner pakai nama dia. Tapi bisa yang menerima manfaat ya, atau yang memberikan bisa orang lain. Ini linknya harus dibuktikan. Saya ada contoh kasus, kalau boleh saya kutip kasus Akil Mukhtar, ada supirnya dari Yono namanya, beli mobil atas nama dia, legal owner dia, pakai KTP dia. Tapi siapa beneficial owner? Bukan dia. Yang menikmati manfaat ini adalah bos. Di sini ada hubungan. Itu yang harus dibuktikan, ada nggak
Baik, itu ada hubungan Ya. jelas. Kalau tidak ada hubungan, Ya sebenarnya tidak ada hubungan, nggak bisa diminta pertanggungjawaban si orang yang tidak pernah ada hubungan sama ini kalau tidak ada. kalau tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh orang yang didakwa itu, Jadi ini legal owner, ya misalnya si A beli mobil, beli rumah, beli tanah, tapi tidak ada manfaat, tidak ada kenikmatan, tidak ada segala macam dilakukan oleh orang lain. Orang lain sudah tentu tidak bisa didakwakan atas dasar ini. tidak bisa didakwakan atas dasar itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi hubungannya harus ada. Harus Mungkin ada, ya. Kalau boleh bilang hubungan antara hasil kejahatan dengan perbuatan pidana pun ada nexus namanya harus dibuktikan juga. Ada nggak? Kalau tidak ada berarti tidak bisa. Ya, nggak ada hubungan, nggak ada nexusnya nggak bisa. Tidak bisa ya. Ya. Kalau hanya dikira-kira tidak bisa ya. Kira-kira ya ini di sini masalah pembuktian ya kalau di Powerpoint ini. Iya. Harus Maksudnya begitu. dibuktikan gitu. Kalau tidak terbukti maksudnya hanya kira-kira saja gitu. Ya ada standar pembuktian pakai hukum acara itu yang harus dipegang, itu harus dipakai. Nggak bisa kira-kira gitu. Ya, tidak bisa kira-kira ya. Ya. Baik. Berikutnya, kalau ada aset atau harta kekayaan punya seseorang, orang lain, apakah ada kewajiban seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa aset atau kekayaan seseorang itu, orang lain itu tidak terbukti berasal dari tindak pidana? Ada hubungan nggak secara de facto antara orang lain ini dengan si terdakwa? Ada nggak? Secara de facto, real ada nggak hubungannya? Maksudnya hubungan apa? Ya misalnya hubungan manfaatan, hubungan perintah, hubungan kerja, hubungan khusus misalnya. Hubungan khusus itu macam-macam kan? Tidak ada perintah, tidak ada Manfaat ataupun ada hubungan khusus karena dia bekerja di bawah ini misalnya, karena dia katakanlah ada hubungan khusus yang lain. Kalau ada hubungan itu ya biasa bisa dikaitkan, tapi kalau nggak ada hubungan ya enggak. tidak bisa dikaitkan. Kalau tidak ada hubungan de facto secara real antara si orang ini dengan si terdakwa, ya seharusnya tidak ada kewajiban ini membuktikan. Dialah yang harus membuktikan. Kalau boleh dibilang ini orang menampung hasil kejahatan orang lain lagi, ini dia gatekeeper ini. Ya. Ya. Berarti kalau ada aset orang lain, ya kan, tidak terkait ya dengan terdakwa, tidak ada kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa aset itu tidak berasal dari tindak pidana. Apalagi, maaf ya, tadi terkait dengan predikat crime gitu. Apalagi kalau tidak ada predikat crime ini. Ya. Jadi pertama kalau tidak ada predikat crime sama sekali tidak ada pencucian uang ya. Kalau tidak ada hubungan antara terdakwa dengan orang tadi dengan aset hasil kejahatan, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada kewajiban terdakwa membuktikan ini. Ya. Tapi pangkal pokoknya adalah ada tidak predikat crime ya berarti ya. Ya, ini harus ada. Harus Walaupun ada. pembuktiannya tidak wajib jauh terlebih dahulu, nanti di proses berikutnya. Meskipun tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tapi harus Harus ada dan harus terbukti ya. Harus ada ya, kalau dia didakwakan harus terbukti. Ya, harus Ya. ada dan harus terbukti. Ya. Ya, baik. Yang tadi disebut hubungan itu hubungan dengan orangnya atau bendanya atau asetnya itu. Kalau hubungan antara tindak pidana dengan aset itu kita sebut nexus ya. Ada perbuatan pidana, ada hasil tindak pidana, itu ada hubungan nexus. Bisa juga ke dalam kasus ini adalah ada hubungan antara orang dengan orang. Mungkin dia misalnya bekerja di bawah perintah ini, pengacara, Misalnya lawyernya sebagai gatekeeper misalnya gitu. Jadi ada hubungan-hubungan seperti itu. Hubungan bisa dibuktikan dengan kontrak, bisa juga tanpa kontrak. Tapi secara de facto ada pengaruh, ada dari si orang ini katakanlah terdakwa kepada orang itu. Ada nggak itu hubungan itu yang perlu dibuktikan? Ya.
Tapi prinsip dasarnya adalah harus ada predicate crime. Harus itu. Harus. Gak bisa ditawar, kalau ada tuh harus. Wajib ya. Wajib ada. Fardu ya berarti. Fardu ain. Sementara itu yang melihat barangkali PH nanti kalau ada saya mohon. Baik, kami persilahkan kepada penasihat. Terima kasih yang mulia, karena tadi ahli Pak Dr. Yunus tidak beratan saya panggil ahli. Memang ahlinya. Karena ada jam 7 ada, jadi ya kita coba singkat-singkat juga. Sebenarnya begini Pak Dr. Yunus, Pak ahli kita. Tadi dalam pemeriksaan persidangan ini ada ahli yang juga diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum yang memang kelihatannya berbeda pendapat dengan pandangan ahli Dr. Yunus. Nah, kita juga agak bingung kenapa bisa jadi berbeda. Tapi ini realitas dalam persidangan seperti ini. Ya. Kami akan bertanya begini, kalau tadi dari majelis mempersoalkan ini memang menjadi pemikiran kita juga. Kapan sebuah norma perundang-undangan itu dianggap sudah tidak berlaku. Nah, kami ingin minta penjelasan dari ahli karena dari beberapa referensi itu hanya ada 3 asas perundang-undangan yang terkait dengan keberlakuan perundang-undangan itu sendiri. Pertama adalah lex specialis derogat legi generalis. Yang kedua adalah lex posteriori legi priori. Kemudian lex superiori derogat legi inferiori. Nah, ini ada 3. Saya ingin bertanya pada yang kedua, lex posteriori derogat legi priori. Apakah prinsip asas perundang-undangan ini juga dikenal dan harus diberlakukan terhadap undang-undang TPPU? Karena ini asas perundang-undangan, yang kami tahu itu. Sementara yang transitoir tadi,